Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahmah, Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua. Genap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah rahmati dalam kuburnya. Kita yang masih ada mudah-mudahan senantiasa Allah tambah keberkahan. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. ولن يضيق الرسول الله جاءوك به Idil karimu tajalla bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqadana wa fir lana ma madha walan yadhiqa rasulullahi ja'uka bi Idil karimu tajalla bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqadana ma madha Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Rabb. Waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Walil mu'mini salasatu alamatin yubaddiru fi ta'atillah wa yajtanibul maharima wa yuhsinu man asa'a ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Malam hari ini Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, kegiatan kita, silaturahim kita, kerja kita, mudah-mudahan seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjut kaji kita berkenaan dengan wasiat Nabi,
Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Salah satu waktu istijabah yaitu antara maghrib dan isya. Apa yang kita minta kepada Allah? Kita minta kepada Allah supaya Indonesia diberikan keamanan. Supaya Indonesia dijaga oleh Allah dari perang saudara. Mudah-mudahan orang-orang yang punya niat jelek, orang yang hatinya nggak bagus, ingin mengacaukan Indonesia, ingin menjadikan kita perang saudara, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah jadikan mereka cinta kepada bangsanya, Allah jadikan mereka cinta kepada saudaranya, mereka saling sayang menyayangi. Bagi mereka yang pada saat ini sudah melongrong negara kita Indonesia tercinta, mudah-mudahan mereka sadar, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang itu hak rakyat. Mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran sehingga mereka mengembalikan itu kepada negara. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa, rakyat, mudah-mudahan nggak kepancing marah. Kita jaga Indonesia, tempat kita berpijak, tempat kita ibadah, tempat kita silaturahim, tempat kita nanti akan dikebumikan di bumi Indonesia. Mudah-mudahan selalu aman, mudah-mudahan selalu barokah, mudah-mudahan Indonesia selalu bersatu. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa niyatil amni ila biladina Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kaji kita. Pada kesempatan ini ada nasihat Nabi SAW buat umatnya. Walil mu'mini, dan bagi orang-orang mukmin. Itu salah satu alamatin, ada 3 tandanya. Kita itu pertama Islam. Yang kedua mukmin. Islam itu aslama yuslimu Islam. Nama orangnya namanya muslim. Orang yang beragama Islam namanya muslim. Tingkatan itu ada 3, muslim, mukmin, takwa. Derajat yang paling tinggi adalah takwa. Kita rata-rata semuanya telah Islam. Baik itu Islam dengan sababiah keturunan, dan juga ada sababiah yang orang masuk Islam. Seseorang itu ditandakan bahwa dia masuk Islam apabila orang tersebut pindah dari agamanya masuk ke agama Islam. Dengan tanda apa? Yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang non-muslim ketika mereka sudah beriktikad, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut disebut dengan muslim, orang yang beragama Islam. Itu orang yang dari agama lain, ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelumnya mereka beragama lain, punya dosa, tapi ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dosa, itulah Islam, itulah kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kita yang Islamnya keturunan, orang tua kita Islam, kakek kita Islam, kita pun Islam. Tandanya apa? Islamnya kita, ketika kita lahir ke dunia, kita diadzankan di kuping kanan, diikomahkan di kuping kiri. Itulah tauhid bagi kita yang lahir ke dunia.
menjadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia berkewajiban untuk melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Apa itu? Yang namanya arkanul imani, yang namanya arkanul islami, yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu homsatun, ada 5. Di antaranya sholat, di antaranya syahadat, sholat, zakat, puasa, percaya sama malaikat, sholat, zakat. Nah, itu bagian daripada rukun Islam. Orang tersebut setelah melakukan kewajiban agama, maka orang tersebut disebut muslim. Nah, kita sudah mendapatkan itu. Nah, sekarang ini kita pada posisi kedua. Mudah-mudahan kita bisa posisi ketiga. Apa itu posisi ketiga? Yaitu orang bertakwa. La fadla, kata Nabi, la fadla li ahadin wala a'damiyin illa bitaqwa. Enggak ada perbedaan orang biasa. Kita nih orang biasa. Arabiyin, orang Arab, keturunan Nabi, enggak ada bedanya. Yang membedakan mereka di sisi Allah adalah takwa, ketaatan kepada Allah. Jadi nasab seseorang kalau dia dari darahnya darah mulia, kalau nggak ibadah, sama tempatnya mendapat murka Allah. Kita orang yang biasa, orang Jawa, orang Sunda, orang Pulau Jawa, kalau kita taat, bagus akhlaknya, maka kita pun berhak untuk masuk surga. Nggak ada jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang keturunan Nabi itu mereka terbebas dari dosa. Semua umat manusia itu apabila dia melakukan dosa, dia bertobat. Nggak ada jaminan dia mengaku bahwa dia itu keturunan Nabi, dia melakukan maksiat, nggak ibadah, nggak sholat, ganggu saudaranya, itu dosanya diampuni oleh Allah kalau dia nggak tobat. Jadi seluruh umat manusia itu yang dipandang oleh Allah adalah takwanya. Nah, sekarang kita, apa itu tanda-tanda daripada seorang mukmin, orang yang beriman? Ini kita bagian daripada orang-orang yang beriman. Yang pertama, yubaddiru fi taatillah. Mereka senang, mereka gembira apabila melakukan ketaatan kepada Allah. Kita di lingkungan kita, Masjid Baitur Rahmah, ketika azan berkumandang, di masjid udah terdengar azan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah masuk waktu maghrib, kita segera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Hatinya senang ketika diajak taat kepada Allah. Itu namanya seorang mukmin, orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, ketika mendengar kumandang azan, panggilan untuk ibadah kepada Allah, apa dia jawab? Barusan baru sholat asar, kok tahu-tahu udah maghrib. Iya, tahu-tahu udah maghrib. Tahu-tahu pada barusan baru tidur, tahu-tahu udah subuh. Padahal kita bersyukur kepada Allah, di lingkungan kita Indonesia itu di mana-mana tempat ada yang namanya tahrim. Orang yang membangunkan orang untuk berjamaah. Membangunkan orang untuk ibadah. Kita senang hidup di Indonesia. Nggak ada yang seperti itu kecuali di Indonesia. Saya pernah ke luar negeri, itu Hong Kong itu negara non-muslim, itu masjid aja nggak cuma ada 1-2. Nggak kayak kita. Kita di pelosok mana saja yang namanya masjid, yang namanya musola itu ada. Ya. Jadi seorang mukmin yaitu mereka apabila diajak untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dia merasa senang. Yubadiru, mereka segera untuk taat kepada Allah. Diajak kebaikan apa saja, hatinya nggak berat. Diajak yang baik-baik, diajak kerja bakti, itu kan dalam rangka kebaikan nggak berat.
Ya. Jadi orang-orang yang hatinya semangat yubadir, semangat untuk taat kepada Allah, itu termasuk bagian daripada orang mukmin, orang yang beriman. Yang kedua, ciri orang yang beriman itu wayajtanibul maharima. Yang kedua, mereka menjauhkan dari barang yang haram, menjauhkan dari minuman yang haram, menjauhkan makanan yang haram, menjauhkan dari harta yang haram. Kita berusaha sebaik mungkin di dalam mencari nafkah dari harta yang halal. Kita minta kepada Allah di dalam doa kita. Kalau pagi kita minta, Bu, Bapak sekalian, kita minta kepada Allah ketika sholat duha. Allahumma in kana rizki haroman patohirhu. Ya Allah, kalau ada dari rezekiku yang aku miliki, ada yang haram. Kita nggak tahu tuh dari makanan apa-apa yang ada yang haram. Patohirhu, ya Allah, mohon dibersihkan, mohon disucikan. Kita sudah berusaha nyari harta-harta yang halal, beli makanan-makanan yang halal. Tapi barangkali dari produk-produk yang kita makan, dari makanan itu ada sesuatu yang bercampur dengan perkara haram yang kita nggak tahu. Ya, mohon maaf banget. Kita suka beli yang namanya mie instan. Itu ada yang mengatakan mie instan itu salah satu minyaknya bercampur dengan minyak B2. Ya, itu cuman, tapi di labelnya itu udah ada label halal. Kita yakin aja, mudah-mudahan dari mie instan itu semuanya terbuat dari hal-hal yang halal, barang yang halal. Kalaulah ada sesuatu yang tercampur yang kita nggak tahu, dari makanan itu dari unsur yang haram yang kita nggak tahu, maka kita minta kepada Allah dengan doa kita, wa in kana haraman patohirhu, ya Allah, kalau seandainya ada yang haram, mohon disucikan. Jadi kita minta kepada Allah dengan apa? Dengan doa kita ketika kita sholat duha. Kalau memakan sesuatu yang haram, kita yakin barangkali kita nggak makan. Minuman yang haram pun kita nggak minum. Tapi mungkin dari sesuatu yang kita minum, kita makan, ada yang bercampur dengan perkara haram. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haramkan yang namanya babi? Ibu, kita orang Islam itu haram yang namanya babi. Bapak sekalian pernah ke Bali? Kalau ke Bali itu, kita ke Bali, itu ada makanan-makanan yang memang makanan dari itu. Sate-sate itu, guling-guling itu, B2 itu di sana. Kalau kita beli makanan di Bali itu, kita lihat ini warung Muslim, ini bakso halal. Kita lihat harus itu. Kalau kita nggak lihat itu, nanti ada sesuatu yang bercampur dengan B2. B2, kalau kata anak-anak itu B2 namanya, babi. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan babi buat umat Muslim, umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kenapa Allah ciptakan babi. Dulu Allah ciptakan di zaman Nabi Nuh, seluruh hewan itu berpasang-pasangan. Ayam, ada ayam laki, ada ayam perempuan. Ada kambing laki, kambing perempuan. Ada sapi laki, sapi perempuan. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ketika terjadi banjir selama 6 bulan, umat Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh, yang mereka mengikuti ajaran Nabi Nuh, seluruhnya Allah perintahkan mereka untuk naik di kapal Nabi Nuh. Anjing naik di kapal Nabi Nuh. Ayam naik di kapal Nabi Nuh.
sapi naik, seluruh hewan naik, manusia pun yang beriman kepada Allah itu naik di kapal Nabi Nuh. Banjirnya kurang lebih itu selama 6 bulan. Nah, orang yang nggak beriman tenggelam. Nah, cikal bakal manusia yaitu yang selamat dari Nabi Nuh, maka itulah yang menjadi penerus manusia. Nah, selama mereka di kapal, ya mereka makan di situ, buang air di situ, pipis di situ. Ada kotoran manusia, ada kotoran hewan, ada kotoran macam-macam. Nah, pada saat kondisi baru 4 bulan mereka di kapal Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh berlayar, itu manusia udah banyak yang sakit. Baunya sudah macam-macam karena di situ manusia buang pipis, buang kotoran di situ, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Akhirnya manusia yang ngikut kepada kapal Nabi Nuh, mereka berdoa kepada Allah. Mereka berbicara, memohon kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kami ini dari umatmu banyak yang sakit. Tempat ini kotor, banyak kotoran hewan, banyak kotoran manusia. Wahai Nuh, selamatkan kami. Minta kepada Tuhanmu agar kami ini sehat, agar kami ini selamat. Akhirnya di tengah malam, Nabi Nuh SAW bermunajat kepada Allah. Ya Allah, pada saat ini umatku yang ada di kapalku, mereka beriman kepadaku. Hewan-hewan yang ada di kapalku, mereka juga beriman kepadaku. Pada saat ini mereka sudah mulai banyak yang sakit. Mereka sudah banyak yang terjangkit penyakit. Ya Allah, berikan jalan keluar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mau datang pagi, akhirnya Allah ciptakan yang namanya babi. Allah ciptakan yang namanya tikus. Ini 2 hewan Allah ciptakan setelah doanya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, apa fungsi daripada babi? Apa fungsi daripada tikus Allah ciptakan di umat Nabi Nuh? Fungsi yang pertama, fungsi babi itu memakan seluruh kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi seluruh kotoran, baik itu kotoran hewan, kotoran manusia, kencing hewan, kencing manusia, seluruhnya dimakan oleh babi. Jadi babi itu makannya kotoran, baik kotoran binatang lain maupun kotoran dia sendiri dimakan. Yang itu Allah ciptakan. Jadi babi itu diciptakan untuk memakan kotoran-kotoran hewan dan juga kotoran manusia. Itu cikal bakalnya babi. Yang kedua, Allah ciptakan yang namanya tikus. Manusia makan, ada sisanya, maka sisa-sisa makanan itu dimakan oleh tikus. Maka sekarang tikus itu makannya dari sisa-sisa makanan manusia. Yaitu awalnya adalah Allah ciptakan dari doanya Nabi Nuh. Jadilah yang namanya tikus. Allah ciptakan itu. Akhirnya sisa-sisa makanan yang dimakan oleh manusia dimakan oleh tikus. Kotoran-kotoran yang keluar dari binatang, yang keluar dari manusia, akhirnya habis dimakan oleh yang namanya babi. Jadi seluruh apa yang ada dari cikal bakal babi itu adalah dari unsur-unsur yang kotor, unsur-unsur yang najis. Maka umat Nabi besar Muhammad SAW diharamkan itu yang namanya makan babi. Diharamkan yang namanya makan tikus, diharamkan yang namanya anjing, karena memang mereka makannya dari hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang kotor. Itulah di awalnya Allah ciptakan yang namanya babi untuk memakan sesuatu yang dari kotoran manusia, dari kotoran hewan, maka haram. Zaman sekarang walaupun teknologi canggih apapun, tetap babi itu haram. Kenapa? Karena dasarnya dia itu makannya sesuatu yang kotor. Walaupun pada saat ini babi itu dikasih sesuatu yang baik, makanan yang baik, tetap aja kalau dia keluar pipisnya sendiri pun dia makan. Kotoran sendiri pun dia makan, karena memang dasarnya babi itu dari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Maka diharamkan umat Nabi Muhammad untuk memakan
yang namanya babi. Jadi ciri orang mukmin yang kedua, orang yang beriman yang kedua, wayajatanibul maharima, mereka menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, perkara yang nggak baik ini. Jadi orang mukmin yang kedua cirinya berusaha untuk menjauhkan dari perkara yang haram. Yang ketiga ciri orang mukmin, wa yuhsinu ila man asa ilaih, berbuat baik kepada orang yang nggak berbuat baik. Gampang apa susah ini? Bu, susah ya. Kalau kita berbuat baik sama orang baik, gampang nggak? Gampang, emang orang baik kita balas kebaikan. Ini yang rada susah ini nih. Kita berbuat baik sama orang yang nggak baik sama kita. Ya, Rasulullah udah contohkan itu. Rasulullah ketika beliau mau sholat berjamaah, itu selalu ada orang kafir yang selalu melempari Nabi dengan kotoran, dengan air kencing. Berkali-kali setiap Nabi mau berangkat sholat, mau ibadah, itu diganggu oleh orang yang beda agama dengan Nabi. Satu saat ketika orang tersebut sakit, orang itu tidak meludahi Nabi, tidak melempari kotoran Nabi dengan kotoran, akhirnya Nabi bertanya, cipulan itu kemana yang biasa meludahi saya, biasa sokong melempari saya dengan kotoran, kemana itu orang? Itu kata orang yang biasa di situ, oh si Fulan pada saat ini dalam keadaan sakit. Dengan akhlaknya yang mulia, Nabi Muhammad datang menjenguk orang tersebut. Nabi datang ke sana bukan lenggang, ada sesuatu yang dibawa oleh Nabi. Sesuatu yang menyenangkan orang itu, itulah akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, yang baik itu, yang bagus itu, orang yang bisa menjaga lisannya. Orang Muslim itu, orang Islam itu, yang bisa jaga tangannya. Itu kemarin terjadi demo di negara kita, Jakarta, dan di seluruh Indonesia, DPRD itu gara-gara apa? Cuman gara-gara mulut, gara-gara salah ucap. Iya, ada yang sombong, ada yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang tolol, itu cuma salah ucap. Makanya jadi orang itu lisan ini harus senantiasa dijaga. Kata Nabi, kalau nggak bisa berkata baik, falyakul khairon aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik, diem saja. Itu ajaran Nabi. Kalau mau berkata baik, berkatalah yang baik, jangan berkata buruk. Itu dengan ucapan kalimat satu, tolol ya kalimatnya ya, tolol, ada kalimat yang gak enak dah, itu orang se-Indonesia marah, Nah akhirnya yang jadi korban adalah siapa? Masyarakat biasa. Yang korban adalah orang-orang biasa, mereka yang itu cuman paling hartanya habis, habis dijarah oleh orang. Tapi kita jaga lisan kita, jangan sampai mengatakan sesuatu yang nggak baik. Orang mukmin yang baik itu falyakul khairon aw liyasmut. Kalau dia berkata yang baik. Kalau dia nggak berkata baik, hendaknya diam. Ibu yang masih datang tamu bulanan. Ibu, ketika ibu datang tamu bulanan, ibu doa nggak, Bu? Doanya apa, Bu? Ibu nih mau sholat, tahu-tahu pas mau sholat tamunya datang, tamunya datang. Ibu baca doa nggak, Bu? Apa doanya? Doanya begini, Bu. Ya datang tamu bulanan nggak sembahyang dah, nggak baca Quran deh, nggak jikiran deh. Itu yang sering keluar dari seorang wanita, yang sering keluar dari lisan istri kita, Bapak. Istri kita ketika datang tamu bulanan itu merupakan rezeki dari Allah, bahwa istri kita ketika mereka masih muda, belum menopause, itu mereka dalam keadaan sehat. Jadi kalau wanita
yang headnya lancar tiap bulan atau 2 bulan sampai 3 bulan itu masih head, berarti wanita itu masih sehat, masih subur wanita itu. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya pendek ini buat ibu-ibu yang masih datang tamu bulanan, doanya pendek. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ayo Bu, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Ya Allah, dengan segala kenikmatan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sempurnakan kebaikan-kebaikan kami. Nah, wanita ketika datang tamu bulanan, dia mengucapkan alhamdulillah, saya datang tamu bulanan. Ucapkan doa alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Yang biasa waktu ibu belum dalam keadaan suci, belum datang tamu bulanan, belum haid, ibu biasa sholat, ibu biasa baca Al-Quran. Nah, pas datang haid, ibu nggak sholat dan tidak wajib mengqadha sholat setelah selesai haid, nggak baca Quran, ya. Maka ketika ibu-ibu sekalian baca doa itu, maka pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketika ibu dalam keadaan suci. Jadi ibu umpama haidnya 3 hari, maka 3 hari ibu nggak sholat. Di awalnya ibu baca doa itu, maka 3 hari itu di keterangan satu kitab, maka ibu-ibu akan mendapat pahala seperti ibu dalam keadaan suci. Ibu yang rutinitas baca Al-Quran, ketika datang tamu bulanan, nggak megang Al-Quran, nggak baca Al-Quran, maka ibu akan diberikan pahala seperti ketika ibu masih suci, rutin membaca Al-Quran. Itulah umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemudahan bagi kaum wanita. Bapak-bapak nggak usah cemburu. Memang udah takdiran dari sana seperti itu wanita. Datang tamu bulanan, ya. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling lama kalau haid itu ibu, yaitu 14 hari. Ya, kalau sudah lebih 14 hari mau masuk ke 16 hari, lebih dari 2 minggu, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Pada saat itu ketika sudah masuk 15 hari, masih keluar juga, ibu berkewajiban untuk mandi hadas besar dan berkewajiban untuk melakukan sholat, karena paling lama haid itu adalah 2 minggu, 14 hari atau 15 hari. Paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Jadi ketika istri kita datang tamu bulanan, mudah-mudahan kita sebagai suami tahu, Mama baru datang tamu bulanan, udah baca doa belum, Ma? Baca doa ini, mudah-mudahan ibadah pahala sholat Mama nggak dikurangi oleh Allah. Mama tetap dapat pahala. Mama tetap dapat pahala baca Al-Quran. Ketika datang awal haid, membaca doa alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Jadi orang mukmin itu cirinya yang ketiga, dia senantiasa melakukan kebaikan kepada orang yang nggak berbuat baik sama dia. Kita ini berusaha, kita manusia biasa. Ketika kita disakiti oleh orang, kita punya rasa jengkel, kita punya rasa marah. Biarkan marah itu ada di hati, jangan dibalas, ya, jangan dibalas, diberikan kepada orang itu. Ketika dia sakit, dia butuh sesuatu, kita tetap nolong. Walaupun hati kita belum sembuh, masih kesel. Kalau kesel itu memang susah untuk menghilangkan rasa marah yang ada di dalam hati. Tapi kita berusaha kepada siapapun yang nggak baik sama kita, kita berusaha untuk berbuat baik.
Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kita, maka kita termasuk bagian daripada orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya, wa ammad darajatu, adapun derajat kemuliaan seseorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat, itu yang pertama fa'afsus salami, yaitu fa'afsus salami, mereka menyebarkan kedamaian dimanapun dia ada, nggak jadi benalu buat orang. Artinya ketika dia ada, dia hadir orang seneng, nggak ada dicari-cari, itu namanya orang mukmin. Jangan ketika dia nggak ada, alhamdulillah dia kagak ada di lingkungan kita aman. Alhamdulillah dia nggak ada di lingkungan kita, nggak ada yang mabok. Alhamdulillah dia nggak ada di lingkungan kita, nggak ada yang narkoba. Nah itu berarti orang tersebut walaupun KTP-nya muslim belum termasuk bagian daripada orang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu cirinya adalah yang mereka mendapat kemuliaan dunia akhirat. Yang pertama, adanya mereka itu dimanapun dia berada, apakah dia berada di lingkungan muslim ataupun di lingkungannya yang ada non muslim, dia itu selalu menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, baik dengan lisannya, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan pergaulannya. Kita mohon maaf jamaah sekalian, kita muslim, lingkungan kita damai, kita ibadah bagus, baca Al-Quran bagus, tapi lingkungan kita terganggu dengan aktivitas kita. Contoh nih, anak kita anak muda pakai motor, snapotnya apa? Bron ya? Iya, brong. Itu ganggu. Itu kalau sudah tetangga kita, ini motor siapa sih ini? Itu namanya kita tidak menyebarkan kedamaian. Orang ada lagi tidur, anaknya kaget, jadi nangis. Itu namanya adanya kita tidak menyebarkan kedamaian. Walaupun tetangga kita itu orang non muslim. Jadi menyebarkan kedamaian, menyebarkan kesejukan, menyebarkan akhlak mulia ini kepada siapa saja. Apakah sesama muslim, apakah tetangga kita non muslim, kepada siapa saja. Kita harus senantiasa menyebarkan kedamaian. Itu paling kecil aja, contohnya di lingkungan. Baca Qur'annya bagus, sholat jamaahnya bagus, berkendaranya, snapotnya itu bising, mengganggu lingkungan. Itu termasuk bukan bagian orang yang menyebarkan kedamaian. Jadi seorang mukmin itu yang pertama, selain dia menjauhkan yang haram, apabila ingin mendapat derajat dunia akhirat, maka dia senantiasa di mana dia berada menyebarkan kedamaian. Iya, ini ajaran agama. Yang kedua, wa'id amut to'am, peduli sama orang. Ini wa'id amut to'am, memberikan makan dan memberikan minum, itu berlaku untuk siapa saja. Apakah saudara tetangga kita muslim, apakah tetangga kita non muslim, ketika kita punya kelebihan makanan dan minuman, kita diharuskan oleh Nabi untuk berbagi. Karena ini derajat bagian daripada orang yang mulia. Lingkungan kita ada orang Cina. Tapi ketika ada Jumatan, hari Jumat dia suka berbagi yang namanya berkah Jumat. Itu Cina-Cina di Gandul, Cinere, kalau hari Jumat dia suka beli nasi bok, ketika jam 11 atau setelah zuhur, itu karyawannya suka ngasih makanan. Ya, makanan. Diambil nggak kita yang muslim? Silakan diambil. Apa manfaat buat mereka yang memberikan makanan kepada muslim atau kepada saudaranya? Manfaat buat mereka, usahanya Allah kasih lancar. Tempat dia usaha jadi aman, itu manfaat dunianya. Kalau manfaat akhiratnya nggak ada pahalanya buat mereka. Tapi manfaat dunianya Allah kasih lancar usahanya,
Allah kasih aman. Ibu, bapak sekalian, di rumah kita itu dulu kan kita pakai apa namanya? Pakai sumur tuh yang ditimba. Sekarang kan kita rata-rata udah nggak pakai itu ya. Rata-rata pakai jet pump. Kita bisa bersedekah. Wa it'amut ta'am, memberikan makanan atau minuman. Caranya bagaimana? Di rumah kita itu usahakan ada keran. Niatkan itu sedekah. Jangan bahasa begini. Niatkan ketika kita punya keran di depan rumah, orang ngambil air tanpa izin sama kita, niatkan sedekah. Halalin. Nah, ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, kita sudah meninggal dunia, orang itu berbuat baik, orang itu sehat, orang itu beribadah, itu kita telah pulang kita meninggal dunia, kita tetap dapat pahala dengan sababiah air di rumah kita dipakai oleh orang. Di rumah kita punya keran, tukang bakso lewat, tahu dia punya keran, kita lagi pergi, dia ngambil air di depan rumah kita buat nyuci mangkok, nyuci piring, dia ambil air kita, niatkan itu sedekah. Jangan begini, ketika ngambil orang, ini orang ngambil air kok di rumah saya nggak izin, niatkan, niat ya Allah, saya ngasih keran di depan rumah saya niat sedekah. Apakah itu kepada manusia, apakah itu kepada binatang. Kalau air di rumah kita, ada keran, airnya jatuh, ada ayam, minum dari air yang ada di keran rumah kita, itu jadi pahala buat kita. Jadi niatkan, masang keran di rumah, di depan rumah kita, niatkan sedekah. Sedekah kepada hamba Allah. Hamba Allah apakah dia muslim, apakah dia non muslim, apakah binatang, niatkan sedekah kepada hamba Allah. Ini orang yang bisa memberikan makan minum kepada siapa saja, kepada manusia, kepada hewan, maka dia akan mendapat derajat mukmin yang mulia dunia akhirat. Ini dunia semua nih. Wa afsus salam, menyebarkan kedamaian adanya di dunia. Wa it'amut ta'am, memberikan makan minum adanya di dunia. Baru yang ketiga, ini pribadi. Wassolatu bil lail wan nasu niyamun. Yang ketiga, bangun di tengah malam untuk ibadah. Kalau subuh 4:30, 3:30 kita udah bangun, wudu, mandi dulu, sholat, baru ke masjid. Ini pribadi. Kalau tadi dua, menyebarkan kedamaian, memberikan makan minum, itu berlaku untuk siapa saja. Berbuat baik itu kepada siapa saja. Tetapi kalau ibadah, bangun tengah malam melakukan sholat, ini khusus berlaku untuk pribadi kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan usia-usia yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bangun, bisa sholat sebelum subuh walaupun cuma dua rakaat. Memang susah ya istiqomahnya. Saya pribadi juga ngakuin yang namanya sholat malam itu merupakan ibadah yang rada susah. Ya, jaga istiqomahnya luar biasa susah. Tapi yang sudah bisa istiqomah bersyukur kepada Allah, bisa sholat sebelum datang waktu subuh. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semakin usia kita bertambah, mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, mudah-mudahan bermasyarakat kita semakin baik, dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa menyebarkan kedamaian. Kalau kita bisa itu, termasuk kita bagian daripada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim, wa'fu ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
maafin segala kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.